Baik, selamat pagi Ibu Rahmi dan teman-teman. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang Production and Operations Management atau manajemen produksi dan operasi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah, boleh di next slide. Oke, thank you. Yang pertama adalah Dimas Febriana Putra. Yang kedua adalah Farel Haifa Abdallah. Ketiga G. Bagas Windrata Arya Satya. Yang keempat adalah saya sendiri, Olivia Skaria Rabani. Selanjutnya Cynthia Patricia. Yang selanjutnya adalah Akila Alea Amanda. Dan yang terakhir adalah Reisha Taskia. Ada beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah the current state of US manufacturing, the evolution from production to operations management. Yang ketiga adalah production process. Yang keempat adalah operations management planning. Dan yang terakhir adalah the use of bird and gun charts to control manufacturing process. Selanjutnya, topik pembahasan pertama yaitu the current state of US manufacturing atau keadaan manufaktur AS saat ini akan dijelaskan langsung oleh Cynthia. Kepada Cynthia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Olivia atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the current state of US manufacturing atau keadaan manufaktur Amerika Serikat saat ini. Perlu kita ketahui bahwa keadaan manufaktur pastinya mengalami perubahan yang tantangan dan perkembangan yang di slide berikutnya akan dijelaskan lebih rinci terkait keadaan manufaktur tersebut. Oke, di sini terkait kondisi manufaktur di Amerika Serikat. Aktivitas manufaktur di Amerika Serikat telah mengalami penurunan dari puncaknya yang berdampak langsung pada pengurangan jumlah pekerjaan. Banyak perusahaan terpaksa mengurangi karyawan akibat permintaan yang menurun, namun produktivitas terus meningkat berkat penggunaan teknologi canggih dan otomatisasi. Dalam menghadapi dinamika global, banyak eh, produsen mulai melakukan reshoring yang artinya itu memindahkan produksi kembali ke Amerika Serikat. Langkah ini diambil karena meningkatnya biaya tenaga kerja di negara lain, serta untuk mengurangi biaya transportasi dan risiko rantai pasokan yang sering kali kompleks. Selain itu, reshoring memungkinkan perusahaan untuk mendekatkan produksi ke pasar domestik, sehingga mempermudah akses pelanggan terhadap produk, mempercepat waktu pengiriman, dan meningkatkan kepuasan konsumen. Boleh di next. Selanjutnya, hal yang dilakukan produsen untuk menjadi lebih kompetitif. Produsen Amerika meningkatkan produksi melalui kolaborasi erat dengan pemasok dan perusahaan lain untuk merespon kebutuhan pelanggan lebih cepat dan efisien. Mereka menerapkan strategi continuous improvement untuk mengurangi efisiensi, menekan biaya, dan meningkatkan kualitas produk. Pemilihan lokasi produksi yang strategis juga membantu mengurangi biaya logistik dan mempercepat pengiriman. Penggunaan teknologi, terutama Industrial Internet of Things atau IIoT, dan platform berbasis cloud, dapat mempercepat pertukaran data dan meningkatkan visibilitas operasional. Ini memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap dinamika pasar, menjaga daya saing di pasar global yang terus berubah. Baik, di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Akila. Baik, terima kasih Cynthia uh, atas kesempatannya. Selanjutnya ada the evolution from production to operation management atau evolusi dari produksi ke manajemen operasi. Operasi produksi yaitu penciptaan barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan pengetahuan. Produksi secara historis berarti manufaktur dan istilah manajemen produksi menggambarkan aktivitas yang membantu perusahaan menciptakan sebuah barang. Seperti yang telah kita bahas di bagian sebelumnya, baru-baru ini selama beberapa dekade,
Perekonomian Amerika Serikat sebagian besar didorong oleh sektor jasa dibandingkan manufaktur. Lanjut, manajemen operasi yaitu bidang khusus dalam manajemen yang mengubah atau mentransformasikan sumber daya termasuk sumber daya manusia seperti keterampilan teknis dan inovasi. Ini mencangkup manajemen inventaris, pengendalian kualitas, penjadwalan produksi, layanan tindak lanjut, dan masih banyak lagi. Dalam lingkungan berbasis layanan seperti perguruan tinggi atau universitas, manajemen operasi diperlukan dengan bentuk informasi, perlengkapan, gedung, kantor, dan sistem komputer, serta menciptakan layanan yang mengubah mahasiswa menjadi orang terpelajar. Hal ini dilakukan melalui proses seperti pengajaran dan penjelasan secara menyeluruh. Contoh lainnya yaitu saat kita memesan makanan dan makan di tempat, kita bakalan dapat pelayanan kan, seperti penyiapan makanan dan pengantaran makanannya. Nah, itu semua juga termasuk dalam layanan manajemen operasi. Selanjutnya, manajemen operasi di sektor jasa. Nah, kalau di industri jasa ini adalah tentang menciptakan pengalaman yang baik. Contohnya ada di Hotel Hilton, manajemen operasi mencakup lift yang berjalan lancar, restoran yang mewah, tempat tidur nyaman, dan meja depan yang memproses orang dengan cepat. Seiring dengan fasilitas klasik ini, Hilton juga tetap inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan para tamunya yang selalu berubah. Hilton juga mengembangkan fitur-fitur baru yang suatu hari nanti bisa menjadi standar di hotel mereka. Singkatnya, menyenangkan pelanggan dengan mengantisipasi kebutuhan mereka telah menjadi standar kualitas seperti halnya untuk banyak bisnis jasa lainnya. Tetapi mengenai kebutuhan pelanggan dan memuaskannya adalah dua hal yang berbeda. Manajemen operasi bertindak sebagai jembatan di antara konsep-konsep ini, memungkinkan perusahaan untuk mengubah ide-ide mereka menjadi nyata. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Yang berikutnya adalah production process atau proses produksi. Proses produksi adalah serangkaian langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi atau bahan siap pakai. Proses produksi juga melibatkan perencanaan, penjadwalan, pengiriman, dan tindak lanjut untuk mencapai keluaran yang diinginkan. Contoh simpelnya itu seperti ketika kita ingin membuka bisnis makanan, pastinya kita harus membutuhkan berbagai langkah dulu kan, seperti menyiapkan bahannya, membeli bahan-bahannya juga, terus membuat bahan-bahannya, menyiapkan jadwal promosi, dan berbagai lainnya. Nah, sama halnya dengan proses produksi yang dimana kita perlu melakukan input, baru dapat menghasilkan outputnya. Lalu berikutnya adalah identifikasi berbagai proses produksi dan sebelumnya dulu. Dan berikutnya adalah identifikasi berbagai proses produksi dan teknik yang dapat meningkatkan produktivitas yang akan dijelaskan oleh Dimas. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bagas. Selanjutnya ada alat dan teknik produksi. Yang pertama ada desain dan manufaktur berbantuan komputer, CAD atau CAM. CAD sendiri adalah singkatan dari Computer Aided Design, digunakan untuk merancang produk secara digital. Sementara CAM adalah singkatan dari Computer Aided Manufacturing, yang digunakan untuk mengontrol mesin untuk memproduksi komponen. Yang kedua ada manufaktur fleksibel, merupakan sistem yang mampu memproduksi berbagai jenis produk dengan perubahan minimum dalam proses. Yang ketiga ada lean manufacturing, yaitu pendekatan yang fokus pada pengurangan limbah dan peningkatan efisiensi di seluruh proses produksi. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya yang keempat ada kustomisasi massal, merupakan produksi barang dalam jumlah besar dengan penyesuaian sesuai kebutuhan pelanggan. Yang kelima ada robotika, yaitu penggunaan robot dalam proses produksi untuk otomatisasi tugas-tugas yang berulang. Dan yang terakhir ada pencetakan 3D, adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan objek 3 dimensi dari model digital dengan menambahkan material secara bertahap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, di sini ada Operation Management Planning atau perencanaan manajemen operasi. Seperti yang udah disinggung tadi sama Akila, manajemen operasi merupakan bidang khusus dalam manajemen yang mengubah atau mentransformasikan sumber daya, termasuk sumber daya manusia seperti keterampilan, teknis, dan inovasi. Di sini ada macam-macam ya, saya akan jelasin satu-satu. Yang pertama ada facility location. Facility location adalah proses pemilihan lokasi geografis untuk operasi perusahaan sesuai dengan kebutuhan untuk pada pelanggan. Salah satu strateginya adalah menemukan lokasi yang memudahkan bagi konsumen untuk menggunakan layanan perusahaan tersebut. Yang kedua ada facility for manufacture. Facility for manufacture adalah fasilitas atau tempat yang dirancang khusus untuk mendukung proses produksi dalam industri manufaktur. Ini mencakup pabrik, peralatan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk memproduksi barang. Fasilitas ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan produktivitas dalam proses produksi. Contohnya termasuk area kerja, ruang penyimpanan bahan baku, dan jalur perakitan. Terus ada Interfirm Operation Management. Interfirm Operation Management itu kayak kolaborasi sebuah perusahaan sama antar perusahaan gitu, intinya gitu. Di sini penjelasannya banyak perusahaan yang berkembang pesat hanya melakukan sedikit produksi sendiri. Mereka menciptakan hubungan baru dengan pemasok secara online, membuat manajemen operasi menjadi proses antar perusahaan di mana perusahaan bekerja sama secara erat di mana perusahaan bekerja sama secara erat untuk merancang, memproduksi, dan mengirimkan produk ke pelanggan. Terus di sini ada facility location in the future. Jadi, eh, facility location in the future ini fasilitas lokasi pada masa depan tuh contohnya kayak WFH gitu-gitu loh. Work from home atau telecommuting. Bekerja dari rumah melalui komputer adalah tren utama dalam bisnis. Perusahaan yang tidak perlu lagi mencari lokasi di dekat sumber tenaga kerja akan dapat pindah ke daerah di mana saja yang harganya murah, lebih murah, dan kualitas hidup yang mungkin lebih tinggi. Ditambah lagi, tidak pernah semudah ini untuk tetap berhubungan melalui komputer atau telepon berkat aplikasi konferensi seperti Skype dan Adobe Connect. Sebentar. Oke, sorry, lanjut ya. Terus ada facility layout atau tata letak fasilitas. Langsung aja deh kita ke gambarnya, biar langsung dijelasin. Di sini ada produk layout. Bisa dilihat ya gambarnya tuh. Kayak merakit sesuatu gitu kan. Jadi, tata letak produk itu adalah ketika semua mesin dan peralatan disusun berdasarkan urutan proses produksi suatu produk. Tuh lihat dia kan ini ya, urut dari yang nggak ada apa-apanya sampai ada bannya, terus gitu-gitulah. Kalian ngerti sendiri kalau lihat gambarnya. Terus ada proses layout. Tuh, proses layout tuh yang biru tuh. Di sini penjelasannya, proses layout merupakan mesin dan peralatan yang dikelompokkan berdasarkan jenis proses yang sama. Mungkin eh, ya mungkin dikelompokkan berdasarkan jenis yang prosesnya sama gitu. Kalian lihat aja lah gambarnya. Terus di situ ada fixed position layout. Jadi di sini tuh hmm, jadi produknya itu tetap pada satu tempat, sedangkan yang bekerja itu peralatannya atau orang yang kerja gitu loh. Jadi kayak contohnya tuh di sini rumah kan. Jadi rumah kan diem aja ya. Jadi kita yang bawa bawa batu-batunya, bawa gentengnya, terus yang kerja juga bukan rumahnya tapi kerja borongannya gitu. Jadi barangnya tetap diem di tempat, nggak kemana-mana. Terus ada lagi cellular layout, yaitu
kombinasi antara tata letak produk dan proses di mana mesin dan peralatan dikelompokkan menjadi sel-sel untuk memproduksi produk tertentu. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Farel. Nah, di sini kita ada MRP dan LP. MRP sendiri adalah Materials Requirement Planning dan ERP adalah Enterprise Resource Planning. Nah, MRP ini adalah sistem manajemen operasi berbasis komputer yang menggunakan perkiraan penjualan untuk memastikan suku cadang dan material yang dibutuhkan merupakan versi MRP yang lebih baru, jadi lebih canggih gitu. Jadi ERP ini menggabungkan fungsi terkomputerisasi dari semua divisi dan anak perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, dan pemenuhan pesanan ke dalam satu program perangkat lunak integrasi yang menggunakan satu database. Jadi jadi contoh ERP ini yang paling gampang bisa dibilang itu ada Shopee. Shopee ini merupakan aplikasi yang kita sebagai konsumen bisa melihat bagaimana kita membeli barang. Jadi kita dapat melihat kapan barang di packing, kapan dikirim, dan sampai mana barang tersebut sampai sampai. Jadi tidak diperlukannya staff untuk terus mengupdate kepada pembeli. Nah, apa sih perbedaan kedua hal ini? MRP sendiri fokus pada perencanaan dan pengelolaan produksi serta persediaan. Nah, sedangkan ERP mencakup berbagai fungsi bisnis yang lebih luas. Jadi ERP ini operasi bisnis secara keseluruhan dan MRP adalah operasional bisnis yang menggunakan produksi dan persediaan saja. Nah, di sini kita ada purchasing. Purchasing adalah fungsi yang mencari sumber daya material berkualitas tinggi, menemukan pemasok terbaik, dan menegosiasikan harga terbaik untuk jasa yang berkualitas, barang atau jasa dan yang berkualitas. Nah, internet juga telah mengubah fungsi pembelian. Bisnis yang dulunya membutuhkan koneksi ke industri tertentu, ini dapat online untuk mencari barang terbaik dengan harga terbaik. Demikian pula, perusahaan yang ingin menjual persediaan dapat menggunakan internet untuk menemukan semua perusahaan yang mencari persediaan tersebut. Dengan demikian, waktu dan biaya pembelian barang telah sangat berkurang. Nah, untuk just-in-time inventory control, ini merupakan mengharuskan pemasok mengirimkan bagian dan bahan tepat pada waktunya untuk masuk ke jalur perakitan, sehingga tidak perlu disimpan di gudang. Jadi kita sebagai produsen, kita bisa langsung beli ke pemasok dan mengirimkan ke perakitan agar barang tersebut tidak ada di gudang. Jadi ketika semua bagian yang tepat sudah tersedia, sistem Jahiti memastikan bahan yang tepat berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan biaya termurah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan produksi. Ini adalah langkah penting dalam inovasi produksi modern. Nah, selanjutnya ada quality control. Quality control adalah mempertahankan mutu, ya berarti secara konsisten menghasilkan apa yang diinginkan pelanggan sekaligus mengulangi kesalahan sebelum dan sesudah pengiriman. Nah, contoh standar pengendalian kualitas di sini ada 3. Six Sigma standar ini menetapkan standar pada hanya 3,4 cacat per juta peluang dan mendeteksi potensi masalah sebelum terjadi. Hal ini penting bagi perusahaan yang melakukan 4 juta transaksi sehari seperti beberapa bank. Nah, statistical quality control atau SQC adalah proses yang digunakan beberapa manajer untuk terus memantau semua fase proses produksi dan memastikan kualitas tertanam dalam produk awal. Yang terakhir ada statistical process control atau SPC. Hal ini adalah proses pengujian sampel statistik komponen produk pada setiap tahap produksi dan membuat hasil pengujian pada grafik. Nah, selanjutnya ada standar kualitas. Ketiga standar kualitas ini adalah untuk yang pertama ada The Baldrige Award. The Baldrige Award adalah sebuah standar yang ditetapkan untuk kualitas perusahaan secara keseluruhan dengan memperkenalkan penghargaan kualitas nasional yang bernama Malcolm Baldrige yang merupakan yang diberikan untuk menghormati mantan Menteri Perdagangan AS. Nah, untuk ISO 9001 dan ISO 14001 adalah standar dunia untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa internasional. Nah, untuk Indonesia sendiri ada yang namanya standar kualitas, yaitu adalah SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah, selanjutnya ada kriteria utama untuk mendapatkan standar kualitas tersebut.
Yang di baris awal kita ada kriteria utama untuk mendapatkan penghargaan ini mencakup apakah keinginan dan kebutuhan pelanggan tersebut terpenuhi dan apakah peringkat kepuasan pelanggan lebih baik dibandingkan pesaing. Nah, yang kedua ada standar ISO 9001 2015. Standar tersebut mengharuskan perusahaan menentukan kebutuhan pelanggan termasuk persyaratan peraturan dan hukum dan membuat pengaturan komunikasi untuk menangani masalah seperti keluhan. Standar lainnya mencakup pengendalian proses, pengujian produk, penyimpanan, dan pengiriman. Dan untuk yang ISO 14001, persyaratannya adalah untuk sertifikasi termasuk memiliki kebijakan lingkungan, memiliki target perbaikan yang spesifik, melakukan audit terhadap program lingkungan hidup, dan melakukan tinjauan manajemen puncak terhadap proses tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Olivia lah ya. Silakan. Baik, terima kasih Farel. Selanjutnya adalah pembahasan tentang the use of PERT and Gantt charts to control manufacturing process atau penggunaan PERT dan bagan Gantt untuk mengendalikan proses manufaktur. Baik, next slide. Thank you. Yang pertama adalah penggunaan PERT. PERT atau singkatan dari PERT sendiri adalah Program Evaluation and Review Technique atau dalam bahasa Indonesianya adalah teknik evaluasi dan tinjauan. Nah, PERT sendiri memberikan representasi visual dari lini masa dan membagi tugas-tugas individu. Seperti yang bisa kita lihat pada PPT, PERT, arti PERT secara teoritis adalah metode untuk menganalisis tugas next slide sebelumnya. Oke, terima kasih. Metode untuk menganalisis tugas-tugas yang terlibat dalam menyelesaikan proyek tertentu, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas, dan mengidentifikasi waktu minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan keseluruhan proyek. Langkah-langkah yang digunakan dalam PERT adalah yang pertama, menganalisis dan menyusun urutan tugas yang perlu dilakukan. Yang kedua adalah memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas. Yang ketiga, menggambar jaringan PERT yang menggambarkan informasi dari langkah 1 dan 2. Selanjutnya yang terakhir adalah mengidentifikasi jalur kritis atau critical path. Pada jaringan PERT, critical path adalah urutan tugas yang memakan waktu paling lama untuk diselesaikan. Next slide. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya menyisipkan contoh dari per chart untuk music video. Nah, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan gambar di atas. Kotak-kotak menunjukkan tugas yang telah selesai, dan panah-panah menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Jalur dari satu tugas yang selesai ke tugas lainnya menghubungkan antar tugas. Contohnya, panah dari set desain atau set dirancang ke bahan set dibeli atau set materials purchase menunjukkan bahwa kita harus merancang set sebelum kita dapat membeli bahan-bahan tersebut. Jalur kritis yang ditunjukkan dengan panah hitam tebal, jadi panah yang di bold itu adalah critical path, menunjukkan bahwa memproduksi set memakan waktu lebih banyak daripada audisi penari, koreografi tarian, atau merancang dan membuat kostum. Selanjutnya, waktu minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi video ini adalah 15 minggu. Untuk mendapatkan angka tersebut, kita menambahkan minggu yang diperlukan untuk memilih the star and the song, 4 minggu untuk merancang set, 2 minggu untuk membeli bahan set, 6 minggu untuk membangun set, minggu-minggu latihan, dan minggu terakhir ketika video itu dibuat. Baik, selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah Gantt charts. Nah, ada strategi lain nih yang lebih dasar digunakan oleh produsen untuk mengukur kemajuan produksi yang disebut sebagai diagram Gantt. Diagram sendiri diberi nama sesuai dengan pengembangnya, yaitu Henry L. Gantt, adalah suatu grafik batang yang sekarang juga disiapkan oleh komputer, yang dengan jelas menunjukkan proyek mana yang sedang dikerjakan dan seberapa banyak sih yang telah diselesaikan pada kurun waktu tertentu. Diagram ini menunjukkan bahwa seperti yang dijelaskan juga di dalam PPT, grafik batang yang menunjukkan kepada manajer produksi proyek-proyek apa yang sedang dikerjakan dan tahap mana yang sedang berlangsung pada waktu tertentu. Next slide. Baik, terima kasih. Saya menyisipkan suatu contoh di sini, Gantt chart for doll manufacturer. Jadi, untuk manufaktur boneka.
Nah, diagram di sini menunjukkan bahwa kepala dan tubuh boneka harus diselesaikan sebelum pakaian dijahit. Bisa dilihat pada kolom yang berwarna ungu. Ini juga menunjukkan bahwa pada akhir minggu ketiga, tubuh bonekanya tuh udah siap, tetapi kepalanya tertinggal sekitar setengah minggu pengerjaannya. Nah, menggunakan program komputer mirip Gantt, seorang manajer dapat melacak proses produksi bahkan dari menit ke menit untuk menentukan tugas mana yang tepat waktu dan mana yang tertunda, sehingga penyesuaian dapat dilakukan agar perusahaan tetap stay on the schedule. Baik, telah selesai sesi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi Q&A session atau sesi tanya jawab kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan. Boleh banget nih untuk langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Oke, next slide. Oke, selanjutnya berakhir sudah sesi presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian yang telah kalian berikan. Pertanyaan jangan lupa untuk dituliskan di bawah. Akhir kata, saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih teman-teman. Thank you. See you again.